Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3526 Saya memilih Lin Duo. Petugas mengatur akomodasi untuk Lin Bai, Fu Qingxuang dan lainnya, terutama Sun Zizang, yang sebelumnya terluka oleh telapak tangan Wen Jia dan sekarang perlu istirahat. Saat senja keesokan harinya, Paman Li datang ke kediaman semua orang lagi dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, tuan kita telah tiba di villa dan telah mengadakan pesta makan malam untuk menyambut kalian semua. Ayo pergi dan temui pria ini, pemilik villa Tianwei." Mata Fu Qingxuang berbinar dan dia mengikuti Paman Li. Turut menemani mereka adalah Lin Bai, Yin Jiuling dan lainnya. Yin Jiuling dan yang lainnya juga sangat penasaran, siapa pemilik Tianwei Villa. Sesampainya di ruang perjamuan, Lin Bai dan yang lainnya mengambil tempat duduk mereka satu demi satu. Fu Qingxuang, Sun Zizang dan generasi tua lainnya duduk di sebelah kiri, sementara Lin Bai, Yin Jiuling dan lainnya duduk di sebelah kanan. Tapi di ruang perjamuan, yang disebut master yang dikatakan Paman Li tidak terlihat. Aning berkata sambil tersenyum, "Paman Li, bukankah kamu mengatakan bahwa pemilik Villa Tianwei telah kembali, mengapa kamu belum melihatnya?" Paman Li tersenyum tipis, dan saat dia hendak menjelaskan, dia mendengar senyuman hangat datang dari luar ruang perjamuan. "Hahaha, maafkan aku semuanya, aku tertunda beberapa saat dalam perjalanan turun, aku terlambat, aku akan menghukum diriku sendiri dengan 3 minuman nanti." Semua orang mencari suara itu dan melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan satu demi satu di luar ruang perjamuan. Wanita yang mengikuti pria itu menatap orang-orang yang duduk di aula, dan matanya tiba-tiba membelalak. "Xian Mei." Su Yanhua segera berseru. "Tuan muda ketujuh." Lin Bai tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat pria itu. Su Xian Mei berseru, "Ayah, mengapa kamu ada di sini?" Tuan muda ketujuh berjalan ke ruang perjamuan sambil tersenyum, duduk di kursi tuan rumah, dan terkekeh, "Xian Mei, jangan berdiri lagi, duduk." Pemilik Tianwei Villa sebenarnya adalah tuan muda ketujuh. Melihat wajah Su Xian Mei, dia sangat terkejut, rupanya dia tidak tahu bahwa tuan muda ketujuh akan mengumpulkan Lin Bai, Fu Qingxuang dan yang lainnya di sini. Setelah tuan muda ketujuh dan Su Xian Mei duduk, tuan muda ketujuh terkekeh dan berkata, "Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Qian Duo, tapi saya lebih suka orang memanggil saya tuan muda ketujuh. Saya adalah keturunan langsung dari keluarga Qian di Menara Tianbao. Saya mendirikan villa ini sendiri, jadi yakinlah di sini. Tidak peduli seberapa kuat Pangeran Rong, dia tidak akan dapat menemukan tempat ini." Setelah perkenalan, tuan muda ketujuh melihat ke arah duduk di sebelah kiri lagi, matanya bersinar karena kegembiraan. Dia mengambil gelas anggur, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Lebih dari 20 tahun yang lalu, ketika saya masih muda, saya mendengar tentang reputasi 18 Dewa Taoshan. Saya sangat mengaguminya pada saat itu. Sayangnya, ketika saya menjadi sedikit lebih tua, 18 Dewa Taoshan kami mengalami kecelakaan tragis dan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu satu sama lain. Sekarang kami telah bertemu, saya benar-benar beruntung." Melihat tuan muda ketujuh mengambil gelas anggur, Fu Qingxuang dan yang lainnya juga mengangkat gelas anggur mereka. Fu Qingxuang berkata dengan penuh terima kasih banyak, tuan muda ketujuh, atas bantuan Anda." Tuan muda ketujuh berkata dengan tersenyum, "Haha, aku hanya berlebihan. Bahkan jika aku tidak mengirim siapapun untuk menyelamatkanmu, dengan kemampuan 18 Dewa Taoshan, hanya perlu beberapa saat untuk keluar dari pengepungan." Senior Fu Qingxuang, tidak perlu mengucapkan terima kasih. Kedua pihak mendentingkan gelas dan minum. Tuan muda ketujuh memandang Lin Bai lagi dan berkata sambil terkekeh, "Tuan muda Lin Bai, selamat tinggal Menara Tianbao. Anda semua baik-baik saja." Lin Bai tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas perhatian Anda." Tuan muda ketujuh memandang Yin Jiuling, Aning dan yang lainnya lagi. Pria itu terkekeh dan berkata, "Semuanya, saya minta maaf. Saya menggunakan beberapa cara untuk menipu Anda di sini, dan kamu masih terjebak di sini. Aku tidak punya kesempatan sebelumnya, dan aku tidak bisa bertemu denganmu. Saat aku bertemu denganmu hari ini, aku akan minum 3 gelas piala, minta maaf." Tuan muda ketujuh dan yang lainnya berbasa-basi dengan Lin Bai untuk sementara waktu, dan kata-kata mereka tanpa celah. Di antara 18 dewa di Taoshan, sekarang Lin Duo pergi, semua orang dipimpin oleh Fu Qingxuang. Di antara Yin Jiuling, Aning, dan lainnya, Lin Bai sekarang adalah pemimpinnya. Su Yanhua duduk di sebelah Su Xian Mei,
dan keduanya berkomunikasi dengan suara pelan, seolah bertanya apakah Su Xianmei tahu tentang masalah ini. Su Xianmei tampak serius dan menggelengkan kepalanya berulang kali, menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Tuan muda ketujuh sepertinya menyadari bahwa Su Yanhua bertanya, dan segera tersenyum dan berkata, Senior Su Yanhua, kamu tidak perlu bertanya pada Xianmei lagi. Dia tidak tahu tentang masalah ini. Dia bahkan tidak tahu tentang keberadaan Villa Tianwei. Fu Qingxuang menangkap kata-kata itu dan bertanya, kalau begitu saya hanya ingin bertanya kepada Tuan muda ketujuh. Kami bukan saudara, dan kami adalah penjahat yang disebutkan oleh kerajaan suci untuk ditangkap. Mengapa Tuan muda ketujuh harus ditangkap? Mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkan kita. Tahukah Anda, jika masalah ini diselesaikan dengan jika Kaisar Suci dan Pangeran Rong mengetahuinya, saya khawatir bahkan keluarga besar Tian Baolou tidak akan bisa lepas dari keterlibatan mereka. Hahaha. Senior. Fu Qingxuang, Anda terlalu meremehkan saya dan Tian Baolou. Wajah Tuan muda ketujuh penuh kegembiraan. Dia tersenyum seperti laki-laki dan berkata, bahkan jika Kaisar Suci dan Pangeran Rong menimpa saya dan saya membantu Anda, Kerajaan Suci tidak dapat melakukan apapun terhadap saya di Menara Tianbao. Saya adalah keturunan langsung Menara Tianbao, putra ketujuh Menara Tianbao. Lin Bai bertanya, mengapa Tuan muda ketujuh? Tuan muda ketujuh tersenyum misterius, memandang Lin Bai dengan serius, dan berkata, Tuan muda tertua Menara Tianbao memilih Yang Mulia Putra Mahkota, Tuan muda kedua memilih Pangeran ke-17, dan saya memilih Lin Duo. Su Xianmei. Mendengar ini, matanya terkejut. Melihat ekspresi kebingungan semua orang, Tuan muda ketujuh berkata sambil tersenyum tipis, kamu tidak perlu bingung, tolong dengarkan aku pelan-pelan. Pertempuran di antara garis keturunan langsung keluarga Qian di Menara Tianbao tidak ditentukan dengan budidaya dan seni bela diri seperti keluarga lainnya. Sebaliknya, Menara Tianbao menentukan level berdasarkan pencapaian dan prestasi. Kapanpun kerajaan suci pusat berada dalam masalah, Menara Tianbao pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam membuat keputusan yang sangat penting. Tradisi di Menara Tianbao adalah membuat para murid memihak. Sama seperti bidak hitam putih di papan catur, siapapun yang menang, keberadaan dan kepentingan Menara Tianbao dapat dijamin. Hanya saja seperti putra tertua memilih Yang Mulia Putra Mahkota, dan putra kedua memilih Pangeran ke-17, tidak peduli siapa di antara keduanya yang naik tahta di masa depan, karena bagi mereka, Menara Tianbao adalah pahlawannya. Sebenarnya, ada pilihan lain dalam rahasia ini. Misalnya, Tuan muda ketiga memilih rumah Pangeran Rong, Tuan muda keempat memilih rumah Pangeran Gui, dan Tuan muda kelima memilih rumah Pangeran Hua. Tuan muda keenam memilih rumah Pangeran Fu. Dengan cara ini, tidak peduli siapa yang naik tahta Tuhan, kepentingan Menara Tianbao dapat dijamin. Awalnya, 6 tuan muda telah menaklukkan semua kekuatan dan orang-orang di benua kuno yang dapat memenangkan tahta. Itu telah dialokasikan, tetapi lebih dari 20 tahun yang lalu, kemunculan Lin Duo dan 18 Dewa Taoshan, dan pertempuran selanjutnya di Dongzu Kunsu, membuat Menara Tianbao berubah pikiran. Tuan muda ketujuh berkata sambil tertawa. Manajemen puncak Menara Tianbao merasa bahwa mungkin kerajaan suci pusat akan berpindah tangan. Agar aman, Menara Tianbao membuat pilihan cadangan. Pilihan ini diberikan kepada saya. Tuan muda ketujuh memandang ke Fu Qingxuang dan Lin Bai dan berkata, saya memilih Lin Duo. Menurut aturan tradisional Menara Tianbao, jika orang yang didukung oleh Tuan muda naik tahta, maka Tuan muda itu akan menjadi patriark baru Menara Tianbao. Misalnya, jika Lin Duo mengubah pola benua kuno, menjadi kaisar baru, maka saya akan menjadi pemimpin klan Menara Tianbao. Tuan muda ketujuh tersenyum bangga. Bab 3527, banyak kebingungan. Jika Lin Duo menjadi kaisar baru kerajaan suci pusat, maka saya juga akan menjadi pemimpin klan Menara Tianbao. Tuan muda ketujuh terkekeh dan memandang Lin Bai dan berkata, meskipun Lin Bai pernah mendengar Su Xianmei berbicara tentang pertarungan antara keturunan langsung di Menara Tianbao sebelumnya, dia tidak menyangka bahwa Tuan muda ketujuh juga akan memilih seseorang, dan orang ini adalah ayah Lin Bai. Apakah Kaisar Suci mengetahui hal-hal ini? Apakah Kaisar Suci mengetahui bahwa Menara Tianbao sedang membelah kerajaan suci pusat, jadi dia mengabaikannya saja? Aning bertanya dengan cemberut. Menara Tianbao memungkinkan keturunan langsung dari sekte tersebut untuk mengambil alih satu sisi. Hal ini jelas memicu perselisihan internal di Central Sein. Bagaimana Kaisar Suci bisa berdiam diri? Saudara Aning, menurut Anda bagaimana Kaisar Suci saat ini naik tahta?
Orang pertama yang harus dia ucapkan terima kasih karena bisa naik tahta adalah Menara Tianbao. Tuan Muda Ketujuh tersenyum misterius, dan kemudian berkata, bahkan jika Kaisar Suci tidak peduli dengan Menara Tianbao saat itu, demi saling membantu, apakah Kerajaan Suci Pusat masih membutuhkan kita untuk membaginya sekarang? Yang Mulia Putra Mahkota dan Pangeran ke-17 bertempur sengit di istana. Keempat pangeran sedang mengawasi dengan iri di luar. Ibu kota Kerajaan Suci Pusat yang tampaknya tenang telah bergejolak, dan semua kekuatan diam-diam terikat satu sama lain, menunggu saat perang pecah untuk bangkit. Situasi saat ini sudah terbagi di antara para raja. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, mari kita mundur selangkah. Bahkan jika Kaisar Suci mengetahui hal ini dan tidak puas dengan Menara Tianbao, apa yang dapat dia lakukan? Sekarang, 2/3 dari perbendaharaan Kerajaan Suci Pusat disediakan oleh Menara Tianbao, dan operasi ekonomi Kerajaan Suci Pusat berada di bawah kendali Menara Tianbao. Selama Kerajaan Suci Pusat berani mengambil tindakan terhadap Menara Tianbao, semua ramuan, dan senjata di Kerajaan Suci Pusat akan naik ke harga setinggi langit tanpa menunggu hingga besok siang. Singkirkan Menara Tianbao, dan Kerajaan Suci Pusat akan berada dalam kekacauan. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan bangga senyum. Kamu sekaya sebuah negara. Ketika Feng Wenjun mendengar ini, matanya bersinar dalam dan dia bertanya, karena Menara Tianbao memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa tidak mengambilnya dan membawanya? Tuan Muda Ketujuh berkata, Menara Tianbao mengendalikan hidup dan mati Kerajaan Suci Pusat, jadi mengapa Menara Tianbao tidak menghancurkan Kerajaan Suci dan menjadi kaisar baru? Feng Wenjun juga mengajukan pertanyaan yang sangat penting, mengapa Menara Tianbao begitu kuat? Mengapa tidak menghancurkan Kerajaan Suci Pusat saja dan menjadi kaisar sendiri? Ada dua alasan. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil tersenyum tipis. Pertama, jika Menara Tianbao menghancurkan Kerajaan Suci Pusat dan menjadi kaisar sendiri, itu akan berdampak besar pada bisnis Menara Tianbao dan mendapatkan keuntungan dari Menara Tianbao ingin. Bagaimanapun, Menara Tianbao hanyalah kamar dagang dalam analisis akhir. Tujuan keberadaan Menara Tianbao adalah untuk menghasilkan uang. Jika Menara Tianbao mengendalikan Kerajaan Suci Pusat, tidak hanya akan ada banyak masalah, tetapi juga pengeluaran tahunan Kerajaan Suci para pejabat, tentara, berbagai kementerian dan hal-hal sepele lainnya mungkin harus disubsidi oleh Menara Tianbao. Selain itu, menjadi Kaisar Suci akan memiliki dampak yang lebih besar atau lebih kecil pada bisnis Menara Tianbao. Alasan kedua, kata Tuan Muda Ketujuh. Ketika sampai pada alasan kedua, suaranya berhenti sebentar dan dia berkata dengan serius kepada Lin Bai, di belakang Kerajaan Suci Pusat berdiri sebuah sekte kuno di alam atas disebut Sekte Abadi Kuno. Sekte Abadi Kuno dan banyak kekuatan alam rendah mereka semua terhubung. Dengan pohon besar di belakang ini, tidak mudah untuk mengguncang Kerajaan Suci Pusat. Dan keluarga kerajaan dari Kerajaan Suci Pusat masih banyak monster tua yang masih hidup di makam para dewa. Jika Kerajaan Suci Pusat lenyap, dan monster-monster tua ini jika salah satu dari mereka lolos, itu akan sangat merepotkan Menara Tianbao. Anda harus memahami bahwa ketika melakukan bisnis, hal yang paling ditakuti adalah masalah. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, jadi, Kerajaan Suci Pusat menguasai benua Mangu, sedangkan Menara Tianbao hanya ingin menghasilkan uang, dan tidak ada konflik di antara keduanya. Kerajaan Suci Pusatnya adalah kerajaan besar, tapi saya, Menara Tianbao, juga merupakan kerajaan besar. Kerajaan bisnis. Setelah mendengar ini, semua orang sepertinya berpikir bahwa apa yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh bukanlah hal yang tidak masuk akal. Menara Tianbao memiliki modal dan sumber daya keuangan untuk mengobarkan badai di benua Mangu, dan dia memiliki kemampuan untuk mengobarkan badai di benua Mangu. Semua yang dilakukan Tianbao Lou adalah untuk mencapai manfaat terbesar bagi dirinya sendiri. Kamu bilang kamu memilih saudara Lin Duo, lalu apa maksudmu dengan menyatukan kita di sini? Fu Qingxuang bertanya terus terang dengan kata-kata muram. Tuan Muda Ketujuh tersenyum, memandang Lin Bai dan berkata, keluar dari penjara Tianxi, Lin Bai, kamu seharusnya mengetahui apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu. Orang tuamu disiksa di penjara hitam, dan sekarang mereka biadab. Kekacauan akan segera terjadi di benua kuno, dan inilah waktunya untuk mengeluarkannya. Saya mengumpulkan Anda di sini hari ini karena saya ingin bertanya, pernahkah Anda berpikir untuk menyelamatkan Lin Duo? Jika pernah berpikir untuk menyelamatkan Lin Duo, aku bisa melakukan yang terbaik. Tuan Muda Ketujuh melihat ke kerumunan lagi dan bertanya sambil tersenyum. Mata Lin Bai berbinar.
Jika Tuan Muda Ketujuh bisa membantunya, peluangnya untuk menyelamatkan Lin Duo akan jauh lebih besar. Ketika Fu Qingxuang, Sun Zizang dan yang lainnya mendengar ini, mata mereka tidak bisa menahan kegembiraan, tetapi kemudian mereka semua melihat ke arah Fu Qingxuang dan Lin Bai. Jelas sekali, orang yang ingin mengambil keputusan saat ini adalah Fu Qingxuang dan Lin Bai. Fu Qingxuang tercengang ketika mendengar ini, memandang Lin Bai, dan berkata, Lin Bai, giliranmu sekarang. Lin Bai, yang dari tadi duduk diam, mendengar kata-kata Fu Qingxuang, matanya langsung berbinar dan wajahnya menjadi serius. Bahkan Yin Jiuling, An Ning dan yang lainnya memandang Lin Bai dengan ekspresi sangat serius di wajah mereka. Lin Bai bertanya, saya punya pertanyaan lain. Tuan Muda Ketujuh mengangguk dan tersenyum, katakan padaku. Karena Anda bilang Anda memilih ayah saya, dengan menara Tianbao yang begitu kuat, mengapa Tuan Muda Ketujuh mengambil tindakan lebih awal? Mengapa? Apakah Anda harus menunggu kami? Lin Bai memandang Tuan Muda Ketujuh. Jika dia memilih Lin Duo seperti yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh, maka dengan kekuatan menara Tianbao, seharusnya tidak terlalu sulit untuk menyelamatkannya. Lin Duo. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, saya baru saja mengatakan bahwa di belakang kerajaan suci pusat terdapat sekte abadi kuno dan monster tua di makam para dewa. Jika saya pergi untuk menyelamatkan Lin Duo terlebih dahulu, itu berarti Tianbao Menara datang untuk menyelamatkan Lin Duo. Ini bukanlah manfaat yang ingin dilihat Menara Tianbao. Tetapi kamu berbeda, Lin Bai, kamu semua adalah kerabat dan teman Lin Duo, dan kamu adalah putra satu-satunya. Kamu punya alasan yang sah untuk keluar menyelamatkan Lin Duo. Dan saya hanya perlu memberi Anda bantuan yang Anda butuhkan dari belakang. Lagi pula, sejak Lin Duo di penjara hitam, pilihan saya adalah Menara Tianbao telah hilang. Saya kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi patriark, tetapi Lin Duo selamat, yang memberi saya secercah harapan, tetapi saya tidak bisa menyelamatkannya sendiri, jadi itu sangat merepotkan. Lakukan kamu memahami kedua konsep ini. Tuan Muda Ketujuh perlahan menjelaskan. Lin Bai mengangguk mengerti. Menurut apa yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh, jika dia mengatur orang untuk menyelamatkan Lin Duo terlebih dahulu, itu berarti Menara Tianbao akan menghadapi kerajaan suci pusat. Tetapi jika Lin Bai pergi untuk menyelamatkan Lin Duo, Tuan Muda Ketujuh akan Tuan Muda hanya membantu secara diam-diam, jadi semua ini dibenarkan. Bab 3528 Pandangan ke depan Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan berkata, Senior Fu Qingxuang baru saja bertanya kepada saya apa artinya mengumpulkan Anda di sini. Sekarang saya juga ingin bertanya kepada Lin Bai. Karena mereka semua menganggap Anda sebagai pemimpin sekarang, maka saya ingin bertanya kamu. Apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin menyelamatkan Lin Duo? Jika kamu ingin menyelamatkanku, aku akan membantumu dengan seluruh kekuatanku. Jika kamu tidak menyelamatkanku, maka setelah kita menyelesaikan ini makan, semua orang bisa bubar, dan saya akan kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin klan. Kualifikasi. Tuan Muda Ketujuh tersenyum. Semua orang memandang Lin Bai, menunggu jawaban Lin Bai. Inilah yang kulakukan di paruh pertama hidupku. Apakah menurutmu aku bisa menyelamatkannya atau tidak? Lin Bai menatap Tuan Muda Ketujuh dengan tajam dan berkata, Oke. Untuk menyelamatkan Lin Duo, kamu harus maju. Jika kamu mengalami kesulitan, kamu bisa datang kepadaku. Saya akan membantu menyelamatkan Lin Duo. Putra Ketujuh mengambil gelas anggur dan berkata dengan tulus. Lin Bai mengangkat gelas anggurnya dan mendentingkannya dengan Tuan Muda Ketujuh, lalu meminumnya dalam sekali teguk. Setelah meletakkan gelas anggur, Lin Bai berbisik, meskipun saya tahu bahwa orang tua saya di penjara hitam, pintu masuk ke penjara hitam hanya diketahui oleh 4 pangeran. Prioritas utama adalah saya harus belajar tentang penjara hitam dari mulut ke-4 pangeran. Pintu masuk ke penjara hitam. Saya dapat membantu Anda menemukan pintu masuk ke penjara hitam. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil terkekeh. Apakah kamu punya cara untuk mengetahui pintu masuk penjara hitam dari ke-4 pangeran? Lin Bai tertegun dan menatap Tuan Muda Ketujuh dengan heran. Ini selalu menjadi hal tersulit di hati Lin Bai. Jika dia mau untuk mengetahui pintu masuk penjara hitam dari ke-4 pangeran, lokasi pintu masuk penjara, terutama untuk identitas Lin Bai, bahkan lebih sulit daripada mendaki ke surga. Lin Bai tidak memiliki persahabatan atau hubungan dengan ke-4 pangeran. Dia pergi ke-4 pangeran untuk bertanya tentang penjara hitam tanpa alasan. Tentu saja, ke-4 pangeran tidak mungkin memberitahu Lin Bai.
Dan jika Lin Bai menggunakan kekuatan untuk menekannya, bagaimana bisa keempat pangeran itu hanyalah orang biasa yang mengendalikan wilayah kerajaan dan memiliki banyak orang kuat di bawah komandonya. Dengan kekuatan Lin Bai, bahkan jika dia hampir tidak bisa keluar dari pengepungan untuk bertemu keempat pangeran, saya khawatir tidak ada cara untuk memaksa masuk ke penjara hitam. Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan berkata, lebih dari 20 tahun yang lalu, setelah Lin Duo di penjara hitam, saya memerintahkan orang untuk mencari pintu masuk ke penjara hitam. Untungnya, Kaisar Tian telah melunasinya. Beberapa waktu yang lalu, saya akhirnya menemukannya. Tuan Muda Ketujuh menunjukkan senyum bangga di wajahnya, penjara hitam adalah tempat kerajaan suci pusat memenjarakan penjahat serius. Kebanyakan orang yang dipenjara di dalamnya adalah orang-orang yang curang, jadi bahkan Menara Tianbao pun sulit mengetahuinya dari empat pangeran. Pintu masuk ke penjara hitam, tapi untungnya saya mengirim seseorang untuk menyelinap ke penjara hitam, sehingga pintu masuk ke penjara hitam ditemukan. Xian Mei melakukan ini untukku. Tuan Muda Ketujuh memandang Su Xian Mei, yang selalu tanpa ekspresi. Berkata sambil tersenyum. Su Xian Mei terdiam sejak dia duduk, dia merasa sangat pintar sehingga dia bahkan tidak memahami pikiran guru ketujuh. Su Xian Mei masih merasa bahwa dia memanfaatkan Tuan Muda Ketujuh dengan tinggal bersamanya. Tapi sekarang sepertinya Tuan Muda Ketujuh sudah mengetahui pikirannya, jadi dia akan selalu berada di sisinya. Dan sekarang Su Xian Mei memikirkannya dengan hati-hati, semua hal sebelumnya, Menara Tianbao mempekerjakannya kembali, dan semua yang dipercayakan Tuan Muda Ketujuh padanya, tampaknya Tuan Muda Ketujuh menggunakannya untuk memberitahu Su Yanhua dan orang lain tentang berbagai hal. Di ibu kota ilahi. Semua ini sepertinya merupakan bagian dari rencana Tuan Muda Ketujuh. Su Xian Mei awalnya merasa bahwa dia telah memanfaatkan Tuan Muda Ketujuh, tetapi sekarang sepertinya dia dimanfaatkan oleh Tuan Muda Ketujuh. Su Xian Mei tercengang saat mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, Xian Mei sepertinya menderita banyak trauma hari ini. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamulah yang selalu memanfaatkanku, tetapi sekarang setelah pertikaian, kamu menemukan bahwa akulah yang ada yang memanfaatkanmu. Su Xian Mei tersenyum canggung dan tidak berkomitmen. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, memang, saya tahu bahwa Anda adalah putri Su Yanhua, jadi saya meninggalkan Anda di Menara Tianbao, dan kemudian saya membawa Anda bersama saya untuk melaporkan beberapa hal yang menjadi perhatian kepada 18 Dewa Taoshan di ibu kota ilahi. Gunakan mulutmu untuk menuntut Su Yanhua dan yang lainnya, sementara pada saat yang sama aku menggunakanmu untuk melindungi keselamatan 18 Dewa Taoshan. Jika tidak, menurut Anda mengapa Anda adalah putri Su Yanhua, tetapi sepertinya tidak ada seorang pun di Menara Tianbao yang menerima berita itu. Jika tidak, menurut Anda mengapa Anda pergi ke Dongzu untuk menjadi utusan patroli Menara Tianbao? Jika tidak, menurut Anda mengapa saya pergi ke Kerajaan Iblis Laut Luas dan ke bidang reinkarnasi untuk menyaksikan kompetisi yang tidak sedap dipandang? Tuan Muda Ketujuh tersenyum. Berkata, tampaknya ketika Tuan Muda Ketujuh pergi ke ladang reinkarnasi negeri Iblis Laut Luas untuk menyaksikan Lin Bai berkompetisi, dia hanya ingin melihat apakah Lin Bai memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mengguncang kerajaan suci pusat, bukan? Su Xian Mei mengenang saat ini, sebagai Tuan Muda Ketujuh, dan statusnya, secara alami tidak mungkin baginya untuk pergi ke bidang reinkarnasi kerajaan Iblis Laut Luas di wilayah semua negara untuk menyaksikan kompetisi antara prajurit yang bahkan tidak bisa menangkapnya. Mata. Sekarang kalau dipikir-pikir, semua ini dilakukan dengan sengaja oleh Tuan Muda Ketujuh. Tuan Muda Ketujuh tersenyum dan berkata, jika Anda ingin berperang melawan kerajaan suci pusat, semangat saja tidak cukup. Lin Bai harus memiliki kekuatan yang kuat, kultivasi yang tak tertandingi, keberanian yang tidak takut mati, dan semangat juang yang putus asa. Untungnya, saya berada di bidang reinkarnasi dan melihat bahwa Lin Bai memiliki semua hal yang ingin saya lihat. Tuan Muda Ketujuh memandang Lin Bai sambil terkekeh dan berkata, sejak saat itu, saya tahu bahwa saya adalah di Menara Tianbao. Pertarungan antara keturunan langsung kita belum berakhir. Xian Mei, apakah kamu masih ingat 7 tahun yang lalu? Tuan Muda Ketujuh memandang rendah Su Xian Mei lagi. Su Xian Mei mengingatnya dengan hati-hati, 7 tahun yang lalu. Tiba-tiba, mata Su Xian Mei berbinar dan dia berkata, Tuan Muda Ketujuh, kamu berkata. Tuan Muda Ketujuh tersenyum pada Lin Bai dan berkata, 7 tahun yang lalu, di sana adalah seorang pria di Kabupaten Changbei di Kerajaan Suci Pusat.
Keluarga tersebut mengaku memiliki obat ajaib yang dapat memperpanjang umur selama ribuan tahun, dan seorang leluhur di keluarganya memang telah hidup selama ribuan tahun tanpa mengalami kematian. Belakangan, Yang Suci Kaisar mengetahui bahwa Kaisar Suci tahu bahwa masa hidupnya panjang. Tidak banyak. Karena sangat membutuhkan ramuan ajaib yang meningkatkan umur panjang, dia mengirim divisi pembunuh naga dan menjungkirbalikkan keluarga, tetapi mereka tidak bisa. Tidak menemukan ramuan ajaib ini. Tidak ada pilihan. Kaisar Suci hanya bisa menghancurkan anggota keluarga ini. Semua tokoh tingkat tinggi ditangkap oleh divisi pembunuh naga dan diserahkan ke divisi Suanjian untuk uji coba siang dan malam. Di bawah penyiksaan kerajaan suci, sebagian besar prajurit yang ditangkap dari keluarga ini tidak dapat menahan siksaan dan mati. Hanya yang ini satu-satunya. Meskipun leluhur keluarga sedang sekarat, dia masih hidup. Tetapi leluhur keluarga tetap diam, dan Kaisar Suci tidak punya pilihan lain selain memasukkannya ke dalam penjara gelap dan menyiksanya siang dan malam sampai dia mengatakan yang sebenarnya. Sampai obatnya ada. Nanti, yang lama pria dari keluarga ini masuk ke penjara hitam selama setahun. Dia tidak bisa tidak menyiksanya dan mengungkapkan lokasi obat ajaibnya. Kaisar Suci sangat gembira dan memerintahkan divisi pembunuh naga untuk mengirim ribuan prajurit di puncak alam puncak untuk membawanya kembali. Obat ajaib. Tetapi kemudian, setelah lelaki tua dari keluarga itu meninggalkan penjara hitam, saya mengirim seseorang untuk menyelamatkannya dari tangan divisi pembunuh naga, tapi sayangnya, dia terlalu serius terluka dan sudah mati ketika dia meninggalkan penjara hitam. Dia diracuni, dan bahkan jika aku menyelamatkannya, dia tetap tidak akan hidup lama. Untungnya, sebelum dia meninggal, dia memberi tahu lokasi penjara hitam. Tuan Muda Ketujuh memandang Lin Bai dan Su Xianmei dan terkekeh. Bab 3529 Lokasi Penjara Gelap. Mendengar perkataan Tuan Muda Ketujuh, Su Xianmei berkata dengan heran, jadi, apa yang Tuan Muda Ketujuh minta agar saya lakukan di Kabupaten Changbei adalah menemukan lokasi penjara hitam. Setelah mendengar ini, Su Yanhua bertanya dengan rasa ingin tahu, Xianmei, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan di Kabupaten Changbei? Su Xianmei berkata tanpa ekspresi, sekitar 7 tahun yang lalu, Tuan Muda Ketujuh meminta saya pergi ke Kabupaten Changbei untuk mencari keluarga besar yang melakukan segala jenis kejahatan. Keluarga ini adalah keluarga Ling. Keluarga Ling ada di sini. Kabupaten Changbei dianggap sebagai ular lokal. Keluarga Ling awalnya adalah organisasi bandit di Kabupaten Changbei. Mereka mencari nafkah dengan membunuh orang dan merampas harta karun. Belakangan, mereka menjadi lebih kuat dan ingin membersihkan nama mereka dan menjadi sebuah keluarga. Tetapi anjing tidak bisa mengubah kotoran makannya. Keluarga Ling Karavan yang menjarah menara Tianbao berkali-kali. Pada saat itu, Tuan Muda Ketujuh bertanya kepada saya pergi ke Kabupaten Changbei untuk mencari keluarga Ling, dan meminta saya untuk menyebarkan berita di Kabupaten Changbei, mengatakan bahwa ada tanaman tersembunyi di rumah harta karun keluarga Ling yang dapat memperpanjang umur 10.000. Obat ajaib tahun ini. Saya tidak mengerti mengapa saya melakukan ini pada saat itu. Setelah saya menyebarkan berita, saya kembali ke Menara Tianbao, tetapi dalam waktu 3 bulan, saya mendengar bahwa keluarga Ling di Kabupaten Changbei telah dimusnahkan dalam semalam. Mengenai beritanya, awalnya saya mengira itu adalah Menara Tianbao, tetapi sekarang Tuan Muda Ketujuh mengatakannya, tampaknya divisi pembunuh naga lah yang melakukannya. Su Xianmei memandang Tuan Muda Ketujuh dengan mata yang dalam, seluruh tubuhnya gemetar. Tuan Muda Ketujuh terkekeh dan berkata, haha, ini konyol. Itu hanya rumor tanpa verifikasi. Kaisar Suci percaya itu benar dan mengirim ribuan orang kuat dari divisi pembantaian naga untuk menghancurkan keluarga Ling dalam satu malam. Setelah itu, saya hanya perlu membunuh keluarga Ling di divisi Suanjian. Buat keributan di dalam dan minta divisi Suanjian untuk melaporkan kepada Kaisar Suci bahwa dia tidak bisa membuat orang ini memberitahu keberadaan obat ajaib tersebut, dan kemudian bertanya Menteri Kabinet dengan santai mengatakan, pertama, masukkan orang ini ke dalam penjara hitam dan menderita segala macam penyiksaan. Mari kita lihat apakah dia mengatakannya. Itulah yang dilakukan Kaisar Suci. Sebagai bandit dari keluarga Ling, kepala keluarga Ling hanya punya 2 pilihan, apakah dia akan mati di penjara hitam, atau dia akan berbohong tentang memberitahu lokasi obat ajaib itu, dan kemudian membawanya. Biarkan semua orang mencarinya. Tapi dia dan saya berdua tahu bahwa obat ajaib itu tidak ada sama sekali. Dia berbohong tentang obat ajaib hanya untuk meninggalkan penjara hitam dan menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Saya hanya perlu bersamanya.
Saat meninggalkan penjara hitam, menggunakan koneksi dalam divisi pembunuh naga untuk mempelajari tentang pemindahan personel divisi pembunuh naga, kita dapat dengan mudah menemukan keberadaan orang ini, dan kemudian menemukan cara untuk menyelamatkannya. Setelah saya menyelamatkannya, saya menggunakan kekuatan untuk balas dendam padanya. Jika kamu mencoba membujuknya dengan menyembuhkan luka-lukanya, kamu dapat dengan mudah membuatnya mengungkapkan lokasi penjara hitam. Sayang sekali dia sudah mati, tapi biarpun dia tidak diselamatkan olehku, dia akan mati ketika divisi pembunuh naga tidak menemukan obat ajaib. Tidak diragukan lagi. Faktanya, ketika dia masuk ke penjara hitam, dia seharusnya sudah mati. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil terkekeh. Di mana penjara hitam? Setelah mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Ketujuh, Lin Bai hanya peduli di mana penjara hitam berada. Ngomong-ngomong, kamu mungkin tidak ingin bangun. Penjara hitam berada di bawah ibu kota dewa. Tuan Muda Ketujuh menatap Lin Bai dan berkata dengan serius, di bawah tanah ibu kota dewa, penjara hitam berada terletak. Pergi saja ke pintu masuk penjara hitam. Hanya ada satu, dan itu berada di bawah tahta kekaisaran Aula Changsheng Istana Kekaisaran. Dan kunci pintu masuknya adalah segel kerajaan suci Kaisar Suci. Aula Changsheng. Su Xianmei memandang Tuan Muda Ketujuh dengan mata terbelalak. Kursi naga kaisar. Mata Fu Qingxuang serius. Masalah. Sun Zizang mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Di dalam kota kekaisaran ibu kota ilahi, terdapat aula rakyat biasa, dengan sebuah plakat bertuliskan, rakyat biasa di dunia, tergantung di pintunya. Disinilah Kaisar Suci bertemu dengan pejabat sipil dan militer setiap hari. Kursi naga kaisar di aula Changsheng konon diukir dari tulang naga asli. Sangat megah. Ketika Kaisar Suci bertemu dengan semua prajurit di dunia, mereka semua duduk di kursi naga kaisar ini. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan wajah serius, Aula Changsheng adalah penguasa semua istana di ibu kota dewa. Dari istana kaisar hingga kota kekaisaran untuk mencapai Aula Changsheng, seseorang harus melewati 13 gerbang istana. Masing-masing gerbang memiliki 1000 penjaga yang menjaga kota kekaisaran. Tentara Longwu ini adalah elit dalam pasukan dan pandai dalam semua jenis formasi serangan gabungan. Bahkan jika mereka adalah orang-orang kuat di alam kuasi Dao, mereka adalah jangan takut. Dan, tentara Longwu di setiap gerbang istana semuanya ada 10 tim, mencari siang dan malam. Jika tidak ada pemberitahuan, Ngengat pun tidak akan bisa masuk ke kota kekaisaran. Selain itu, ada menteri dari semua lapisan masyarakat di Istana Kaisar, dan divisi pembunuh naga juga dibentuk di Istana Kaisar, dan masih ada ratusan lagi rumah markis militer terletak di rumah Kaisar. Jika sesuatu yang aneh terjadi di gerbang istana, pembunuh naga dan berbagai markis militer dapat langsung mengerahkan legiun mereka untuk pergi ke kota kekaisaran. Tuan Muda Ketujuh mengatakan ini dan tersenyum masam lagi, bahkan jika kita beruntung, tolong setelah dikelilingi oleh naga divisi pembunuh dan berbagai pangeran militer, kami melewati 13 gerbang istana, tiba di istana bagian dalam, dan tiba di depan Aula Changsheng, tapi kami masih harus berurusan dengan pengawal surgawi. Pengawal surgawi. Fu mata King Suang dalam sekejap, matanya menunjukkan ketajaman. Aning bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu pengawal surgawi? Apakah mereka legiun yang menjaga kota kekaisaran? Tuan Muda Ketujuh terkekeh, Anda dapat memahaminya seperti ini, pengawal surgawi adalah sekelompok wasit Taois yang siap untuk mati demi kota kekaisaran kapan saja. Ahli alam. Tugas pengawal surgawi adalah melindungi kota kekaisaran, kaisar suci, dan aula rakyat biasa. Bahkan menurutku pengawal surgawi hanyalah sebuah legenda, karena saya belum pernah melihat penjaga surgawi mengambil tindakan. Tetapi menurut informasi yang saya pelajari dari Istana Pangeran ke-17, dan Istana Empat Pangeran, penjaga surga benar-benar ada, dan orang-orang ini menjaga Aula Changsheng siang dan malam. Tidak ada istirahat. Meskipun saya telah mengirim orang untuk menanyakan tentang jumlah dan kekuatan pengawal surga, sejauh ini, saya tidak tahu apa-apa tentang jumlah dan kekuatan pengawal surga. Saya hanya tahu bahwa saya mengirim orang ke kota kekaisaran. Para prajurit yang mendekati Aula Changsheng untuk menguji pengawal surgawi, tanpa kecuali, semuanya kehilangan kontak dengan saya, dan tidak ada mayat hidup atau mati yang terlihat. Tuan Muda Ketujuh berkata dengan ekspresi serius. Bahkan jika kita melenyapkan pengawal surgawi, kita bisa memasuki kehidupan bersama. Di aula utama, kita masih harus menemukan segel giok kerajaan suci sebelum kita dapat membuka lingkaran sihir di singgasana dan memasuki penjara hitam.
Lagi pula, orang-orang kuat di penjara hitam mungkin lebih sulit untuk dihadapi. Tuan Muda Ketujuh mengatakan ini, tanpa daya memegang dahinya. Sai. Melihat penampilan Tuan Muda Ketujuh, Lin Bai juga memahami betapa sulitnya menyelamatkan seseorang dari penjara hitam. Bahkan keturunan langsung dari keluarga dewa kekayaan Menara Tianbao yang kaya pun berada dalam masalah. Orang kuat macam apa yang ada di penjara hitam? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah itu tempat di mana penjahat di penjara? Mengapa masih ada orang kuat di dalamnya? Tuan Muda Ketujuh berkata tanpa berkata-kata sambil memegangi tangannya. Dahi, penjara hitam terletak di bawah tanah di ibu kota para dewa. Satu-satunya pintu masuk adalah kursi naga kaisar, tetapi menurut informasi yang saya dapatkan dari kepala keluarga Ling, sepertinya ada pasukan khusus di penjara hitam. Mereka ditempatkan di sini sepanjang tahun. Legiun ini penuh dengan karakter yang teduh. Mereka kejam dan sangat terlatih. Mereka bertanggung jawab atas interogasi dan yurisdiksi di penjara hitam. Dan kepala keluarga Ling berkata, penguasa penjara hitam memiliki kekuatan untuk menakut-nakuti bahkan mereka yang berada di alam Tao. Itu mungkin alam Tao. Bab 3530, terlahir untuk menjadi manusia, pasti ada jalan. Legiun ini ditempatkan di penjara hitam sepanjang tahun. Diperkirakan akan ada ribuan orang pada akhir bulan, dan tingkat kultivasi mereka berada di atas alam aspirasi tingkat ke-7 atau ke-8. Ini sudah sangat sulit. Jika mereka juga pandai menyerang lingkaran sihir, itu akan lebih merepotkan. Tuan Muda Ketujuh mengangkat dahinya dan menggelengkan kepalanya, dengan ekspresi melankolis di wajahnya. Sudah sulit untuk menghadapi hal seperti itu. Legiun Setan. Jika mereka juga berlatih seni serangan gabungan, itu akan menjadi lebih merepotkan. Dan jika kita membobol penjara hitam, pasti akan terjadi keributan besar. Ketika saatnya tiba, para penguasa militer di ibu kota ilahi akan mengirimkan pasukan mereka untuk membantu. Bahkan jika kita cukup beruntung untuk menyelamatkan Lin Duo, kita mungkin tidak bisa melarikan diri dari ibu kota ilahi. Tuan Muda Ketujuh berkata sambil tersenyum pahit, semakin aku memikirkannya, semakin sulit jadinya, dan wajahku menjadi semakin jelek. Lagi pula, kita tidak punya cukup tenaga. Setelah terdiam beberapa saat, Tuan Muda Ketujuh berkata lagi sambil melihat sekeliling penonton, suasananya agak khusyuk. Semua orang tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan yang penuh risiko. Jika Anda tidak hati-hati, keluarga Anda mungkin terkena dampaknya. Fu Qingxuang sepertinya melihat bahwa suasana di perjamuan telah memadat, jadi dia terkekeh dan berkata, ayo makan dulu, dan diskusikan masalah ini perlahan-lahan. Kami telah menunggu lebih dari 20 tahun, dan kami tidak keberatan menunggu beberapa saat. Beberapa hari lagi. Saudara Lin Duo sudah setelah tinggal di penjara hitam untuk waktu yang lama, dia mungkin tidak ingin melihat kita mengambil risiko. Ayo makan. Fu Qingxuang adalah yang tertua di jamuan makan. Saat dia membukanya mulut, tidak ada yang bisa terus berbicara. Meskipun perjamuan berikutnya penuh dengan kesenangan dan obrolan, semua orang dapat melihat bahwa wajah Lin Bai sangat suram. Perjamuan berlangsung hingga larut malam, dan semua orang kembali ke halaman kecil kediaman mereka untuk beristirahat. Lin Bai berdiri di halaman kecilnya, menatap bintang dan bulan di Villa Tianwei. Cahaya bulan kabur dan sangat indah. Lin Bai tidak bisa tertidur karena pikirannya, jadi dia berjalan keluar dari halaman kecil dan berjalan di sekitar Villa Tianwei. Tanpa sadar, dia keluar dari halaman Su Xianmei dan melihat Su Xianmei duduk di halaman, minum sendirian. Melalui dinding halaman, Lin Bai melihat kesepian dan kesedihan di wajah Su Xianmei yang tidak bisa dihilangkan, dan terkadang ada senyum masam yang mencela diri sendiri di bibirnya. Lin Bai tahu bahwa Su Xianmei tidak tega dimanfaatkan oleh Tuan Muda Ketujuh, terutama bagi wanita yang sombong seperti burung phoenix seperti Su Xianmei, dia tentu saja tidak bisa menerimanya. Selama lebih dari 20 tahun, Su Xianmei selalu merasa bahwa dia memanfaatkan Tuan Muda Ketujuh, tetapi sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa Tuan Muda Ketujuh sedang memanfaatkannya. Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, Su Xianmei tetap kalah. Dalam permainan ini, terlalu sepi untuk minum sendirian. Lin Bai membuka pintu halaman, berjalan ke halaman, dan berkata sambil tersenyum. Su Xianmei sedikit mabuk, pipinya merah, dan ekspresinya bingung. Dia melihat Lin Bai datang, berbaring malas di atas meja, menyembunyikan bagian bawah wajahnya di bawah lengannya, dan menatap Lin Bai dengan tatapan kosong di jalan. Dengan sepasang murid berpotongan musim gugur. Lin Bai berjalan mendekat, duduk di sebelah Su Xianmei, dan menghela nafas pelan.
Apakah kamu di sini untuk mengolok-olokku? Su Xianmei bertanya dengan sedikit marah setelah beberapa saat. Mengapa kamu menertawakanku? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tertawakan aku karena bodoh. Aku telah dimanfaatkan oleh orang lain selama bertahun-tahun. Kupikir aku sangat pintar dan mengendalikan segalanya. Tapi sekarang aku tiba-tiba menyadari bahwa aku hanyalah bidak catur paling bodoh di papan catur. Su Xianmei berdiri dan berkata dengan sedikit marah. Saya tahu bahwa beberapa perkataan Tuan Muda ketujuh hari ini telah membuat frustrasi harga diri Anda, tetapi Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Dia adalah anggota langsung dari keluarga Dewa Kekayaan. Dia telah hidup dalam perhitungan dan intrik sejak dia masih kecil. Otaknya secara alami lebih pintar dari kamu dan aku. Lin Bai terkekeh dan berkata, jangan bilang itu kamu, bahkan aku tidak bisa melihat melalui Master ketujuh. Su Xianmei menatap Lin Bai dengan mata Phoenix, seolah kata-kata Lin Bai tidak membuatnya merasa lega. Lin Bai terkekeh dan berkata, orang dahulu mengatakan bahwa jika kamu dilahirkan dengan seseorang, kamu akan memiliki jalan. Orang dahulu mengatakan bahwa jika kamu dilahirkan dengan bakat, itu akan berguna. Ada banyak sekali orang dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya di benua kuno ini. Masing-masing dari mereka semua memiliki kegunaannya masing-masing. Kegunaan terbesar dari Tuan Muda ketujuh adalah perencanaan strategisnya. Ini adalah titik bersinar terbesarnya dan kemampuan terbesarnya. Tentu saja, dia sangat luar biasa. Pengemis yang berjongkok di jalan. Kemampuan terhebatnya adalah meminta uang. Kemampuan terhebat seorang pejabat tinggi di ibu kota sucinya adalah mendominasi dunia. Kemampuan terhebat seorang pejuang di dunia adalah kultivasi dan kekuatan, serta membunuh orang. Su Xianmei tampak berpikir dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia berkata, lalu apa kemampuan terbesarku? Kamu. Lin Bai terkekeh, kemampuan terbesarmu adalah memberiku seorang anak kecil. Su Xianmei menatap Lin Bai dengan malu-malu setelah mendengar ini, rona merah dengan cepat memenuhi pipinya. Hahaha. Penampilan Su Xianmei yang tak berdaya membuat Lin Bai tertawa terbahak-bahak, hanya kamu yang tahu kemampuan terbesarmu. Suatu hari, kamu akan tahu apa yang ingin kamu lakukan dan apa yang ingin kamu lakukan. Begitu kamu menemukan tujuanmu, kamu akan tahu temukan kemampuanmu sendiri secara alami. Su Xianmei memelototi Lin Bai dengan malu-malu dan berkata, ini sama sekali tidak serius. Sudah berapa lama kamu membicarakan hal ini? Sudah terlambat untuk bertahan hidup sekarang. Saya pernah berada di Dongzu sebelumnya. Saya sudah memberi tahu Anda kapan. Setelah kata-katanya terhenti, Su Xianmei merasa malu untuk melanjutkan dan menatap botol anggur di depannya dengan malu-malu. Ketika mereka berada di Dongzu, setelah Su Xianmei dan Lin Bai mengakui identitas mereka, Su Xianmei berkata bahwa dia berharap Lin Bai meninggalkan ahli waris untuk keluarga Lin, tetapi Lin Bai langsung menolak. Pertama, karena dalam hati Lin Bai, dia hanya menganggap Su Xianmei sebagai saudara perempuan. Alasan kedua adalah anak dalam perut Ye Suxin juga meninggal karena Lin Bai, dan Lin Bai tidak ingin menghadapi rasa sakit yang begitu kejam lagi. Sebelum situasi keseluruhan ditentukan, diperkirakan Lin Bai tidak menginginkan anak. Bahkan ketika Lin Bai bersama Bai Xiao Xiao di kerajaan Shenwu, Bai Xiao Xiao berkali-kali menyebutkan bahwa dia ingin memiliki anak, tetapi pada akhirnya Lin Bai menolak. Sekarang sudah terlambat. Su Xianmei cemberut. Lin Bai terkekeh dan berkata, sepertinya kamu telah melupakan Tuan Muda ketujuh, jadi yang terbaik adalah tidak terlalu memikirkan hal-hal ini dan bergembiralah. Setiap langkah yang kita ambil selanjutnya mungkin akan menentukan nasib kita. Hidup dan mati. Su Xianmei kembali sadar, memandang Lin Bai dengan serius dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Pergi ke penjara hitam akan sangat sulit. Telah terhunus. Aku tidak bisa berhenti, bahkan jika penjara hitam itu adalah jaring, aku akan berjuang keras untuk membuka celah. Lin Bai berkata dengan tegas, dengan jutaan niat membunuh yang tersembunyi jauh di dalam matanya sangat tajam. Dingin dan menggigit, istirahat yang baik. Jangan terlalu banyak berpikir, selanjutnya kita akan sangat sibuk. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar dari halaman Su Xianmei. Sebelum pergi, dia mengambil sebotol anggur dari meja Su Xianmei dan meminumnya sambil berjalan. Su Xianmei melihat punggung Lin Bai yang pergi, menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi semangat juang lagi, dan bibir merahnya menunjukkan senyuman percaya diri yang sama seperti sebelumnya.